Menciptakan ruang pasar tanpa pesaing dan membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Apakah bisa? Buku Blue Ocean Strategy akan menjawabnya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah buku tentang Blue Ocean Strategy. Buku yang dimana menarik perhatian saya karena saya baru tahu juga bahwasanya buku Blue Ocean ini dipelajari juga di dalam dunia pendidikan. Karena ketika saya sedang menempuh perkuliahan, buku ini menjadi salah satu mata kuliah yang harus dipelajari. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali yang bisa diambil dari buku ini. Buku ini tidak hanya tentang bisnis, ekonomi, dunia bisnis lah, tapi juga bisa diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. Dan yang menariknya lagi, buku ini berdasarkan penelitian selama 15 tahun yang akan merubah cara pandang kita ketika kita ingin membuat suatu produk ataupun jasa. Contoh perusahaan di buku ini banyak banget. Ada sirkus, Apple, gym, penisilin, hingga bahkan kepolisian. Semua perusahaan tersebut menggunakan strategi Blue Ocean. Buku ini ditulis oleh Wei Chan Kim dan Rene Maubrokne. Buku ini memiliki 3 bagian dan 9 bab dengan total 315 halaman. Bagian pertama menjelaskan tentang definisi Blue Ocean Strategi sendiri. Bagian kedua menjelaskan tentang strategi apa saja yang bisa diimplementasikan untuk melakukan strategi Blue Ocean. Dan bagian ketiga, bagaimana cara kita mengeksekusinya. Bagian pertama tentang definisi strategi Blue Ocean atau strategi Samudra Biru. Di buku ini sangat sering dicontohkan adalah sebuah perusahaan yang disebut dengan Cirque du Soleil adalah perusahaan sirkus yang lahir dari Kanada yang dimulai dari tahun 1984. Perusahaan ini melakukan setting yang sangat keren menurut saya, yang di zaman itu sirkus itu hanya untuk anak-anak, dan di zaman itu juga biasanya sirkus itu mengandalkan hewan, tenda-tenda, dan juga lokasi-lokasi yang intinya tujuannya untuk memasarkan kepada anak kecil. Pada dasarnya, Blue Ocean Strategy adalah membuat suatu produk atau jasa yang tidak sama dengan yang ada di luar sana. Jadi teman-teman yang baca buku ini sangat disarankan untuk berpikir di luar dari Red Ocean. Red Ocean adalah tempat yang dimana para pemilik bisnis atau jasa banyak perang harga. Dimana Blue Ocean kita itu harus membuat sesuatu yang berbeda dan unik. Jadi intinya adalah ketika kita ingin membuat Blue Ocean kita, jadi kita itu harus membuat sesuatu yang berbeda dan juga unik. Sehingga kompetitor kita tidak menjadi relevan lagi di dalam kategori tersebut. Cirque du Soleil berhasil melakukan ini dengan berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan Cirque du Soleil adalah 4 Action Framework. Jadi di sini teman-teman diminta untuk berpikir atau mencari angle atau sudut pandang baru di mana 4 framework tersebut adalah eliminate, raise, reduce, dan create. Cirque du Soleil yang tidak ingin masuk ke dalam Red Ocean dengan sirkus yang sudah banyak dan pasarnya untuk anak kecil, mereka berpikir untuk mengurangi atau melebihkan atau menambahkan atau bahkan membuat sesuatu yang baru. Nah, itu adalah 4 Action Framework tadi. Jadi, Cirque du Soleil mengeliminate star performers, animal show, Alice concession sales, dan juga multiple show arenas. Di mana ia mengeliminate 4 hal itu dan dia juga menambahkan atau meres, yaitu uniqueness. Dia juga mereduce fun dan humor dan trial and danger, dan terakhir dia meng-create sesuatu yang baru di dalam dunia sirkus, yaitu sirkus bertematik atau theme. Selain dia membuat sesuatu yang baru seperti sirkus bertematik atau tim, dia juga Cirque du Soleil juga merefine environment, yaitu tidak seperti sirkus pada zamannya, dan dia juga membuat multiple production, membuat berbagai macam produksi, dan dia juga membuat artistik musik dan dance, membuat artistik musik dan koreografi dance. Yang tadinya dunia sirkus itu yaitu gajah dan harimau dirubah oleh Cirque du Soleil menjadi sebuah teatrikal yang dimana kalau teman-teman pernah melihat ada akrobat tingkat dewa lah, tingkat apa ya, akrobat gila-gilaan lah, yang dimana mungkin loncat sana loncat sini dari tali satu ke tali yang lain. Nah, itu salah satu pembawa di dunia itu Cirque du Soleil. Tak hanya itu juga, Cirque du Soleil juga menggunakan strategi yang digunakannya adalah strategi kanvas, yang dimana di dalam buku tersebut ada sebuah grafik yang dimana Cirque du Soleil melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, dimana di zaman itu pesaingnya adalah Ringling Brothers. Mereka mematok harga yang di bawah, menggunakan star performance, animal show, menjual tiket, angle di samping kanan kiri, memiliki berbagai macam multiple area, meningkatkan fun dan humor karena customernya anak kecil, di mana Cirque du Soleil tidak melakukan apa yang pesaing mereka lakukan, yang dimana Cirque du Soleil mereka menambahkan value, nilai di luar itu. Mereka menambahkan mereka mengubah cara melihat teater yang mungkin tadinya satu arah menjadi lingkaran,
memproduksi gerakan koreografi yang baru dan menggunakan artistik musik. Ya, pada intinya jika kita ingin membuat sesuatu produk atau jasa, jangan pernah mengikuti kompetitor. Buatlah suatu sudut pandang, produk atau jasa yang baru, dan jangan pernah membuat sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, itu intinya dari Blue Ocean Strategy sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua di dalam buku ini, yaitu bagian strategi. Total strategi yang ditawarkan dalam buku ini adalah belasan, tapi saya akan membahas satu saja yang sangat menarik, yaitu The Six Path Framework. Jadi kalau teman-teman mau melihat sesuatu yang Blue Ocean, mau melihat angle yang lain dari produk atau jasa yang teman-teman miliki, buku ini menyarankan ada Six Framework yang bisa dilakukan. Six Framework yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengamati industri. Contoh di buku ini ada contoh namanya perusahaan yang namanya NetJet, perusahaan di US yang menjual private jet untuk korporat. Kalau biasanya orang mau private jet itu kan harus mahal-mahal, ini angle-nya dia rubah. Yang tadinya industrinya benar-benar menyewa satu pesawat, NetJet ini melelang atau memberikan status kepemilikannya ke beberapa orang untuk membeli pesawat tersebut. Katakanlah misal pesawat tersebut harganya 1 juta rupiah, di mana ia mencoba menjual ke korporasi besar dengan harga 100.000 rupiah untuk memiliki 1/10 pesawat tersebut. Di mana timbal baliknya adalah korporasi tersebut bisa menggunakan pesawat tersebut berapa kali flight, kemudian berapa kali jam, sehingga korporat tidak harus menunggu untuk jadwal pesawat ataupun tidak perlu mengantri, atau juga bisa direct access dari airport ke airport tanpa harus transit ke kota-kota kecil. Keren banget nih idenya. Kemudian yang kedua, mengamati kelompok strategis dalam industri. Contoh di dalam buku ini adalah perusahaan Curve Gym, bahwa gym itu kan biasanya itu untuk membentuk otot ataupun fitness ataupun fitness. Jadi Curve Gym itu menggunakan angle yang lain, yaitu angle gym untuk wanita saja. Wah, ini dirubah angle-nya untuk wanita saja, dan dia juga menggunakan framework di dalamnya, yaitu 30 menit fitness setiap harinya, supaya wanita-wanita yang mengikuti program fitness tersebut bisa menjadi lebih sehat. Keren banget nih idenya. Di Indonesia kayaknya belum ada nih gym khusus perempuan lah untuk hijabers, kayaknya bisa digunakan ini. Blue Ocean Strategy itu namanya. Kemudian yang ketiga, mengamati rantai pemasok atau supply chain. Contoh di dalam buku ini ada Novo Nordisk, yang tadinya Novo Nordisk ini adalah produsen untuk penisilin. Dia biasanya direct B2B bisnisnya. Dia ke dokter-dokter, menawarkan ke dokter-dokter. Kemudian dia mencoba mengambil angle lain untuk menjadi produk D2C atau direct to customer. Jadi alih-alih kita menawarkan produk ke dokter-dokter, Novo Nordisk memutuskan untuk membuat produk agar perorangan di rumah bisa beli langsung penisilin tersebut. Keren banget idenya, mind blowing banget. Kemudian yang keempat, mengamati penawaran produk dan jasa pelengkap. Contoh di buku ini adalah perusahaan dari Denmark, namanya Nabi. Nama perusahaannya Nabi ya. Nama perusahaannya Nabi. Dia adalah produsen bass, bukan bass alat musik lah, tapi ini bass yang ada di mobil. Jadi dia melihat bahwa harga bass di mobil itu walaupun murah, tapi after salesnya setelah penjualannya itu, setelah penggunaan itu, bass itu bisa lebih mahal. Andai kata misalnya harga satu bass itu adalah 1 juta rupiah, karena mungkin dalam 10-15 tahun setelah bass itu berfungsi nanti ada kerusakan apalah, sehingga total dalam 10-15 tahun perusahaan yang membeli bass biasanya bisa habis 2 juta rupiah misalnya ya. Dimana perusahaan Nabi tadi merubah segalanya, merubah total yang tadinya semua bass perbaikannya bisa habis 2 juta, dia bisa menurunkan hingga 1,6 juta. Bah, kok bisa? Bisa dikarenakan harga bassnya itu menjadi lebih mahal 1,2 juta misalnya, dikarenakan bassnya menggunakan bahan-bahan yang lain. Biasanya mungkin bodi mobil itu menggunakan stainless steel, dia menggunakan carbon fiber. Nah, itu menurunkan 30% dan menghemat bensin ataupun diesel untuk bass tersebut. Jadi angle yang dipakai adalah daripada bikin produk, coba mereduce atau menambahkan sesuatu yang sudah ada. Jadi dengan produk ini bisa mengefisiensikan lah ABCDF dan sebagainya, jadi lebih efisiensi. Kemudian yang kelima, mengamati daya tarik emosional. Nah, contoh dalam buku ini adalah perusahaan gunting rambut. Salon gunting rambut di sini adalah QB House, adalah perusahaan dari Jepang, yang dimana kalau di Jepang itu kalau ke barbershop biasanya kan ada handuk, ada perlu di Jepang gitu, tidak perlu di Jepang lah. Di Indonesia pun biasanya kalau ke barbershop itu ada handuk, kemudian ada dipijit-pijit dan apalah dan lain sebagainya. Nah, QB House ini dia mencoba mengefisiensikan fungsionalnya, di mana ia tidak mau lama-lama orang itu potong rambut.
mungkin di bawah 30 menit. Bagaimana caranya? Dia mendesain vacuum cleaner itu untuk menghisap rambut-rambut. Jadi dia mendesain vacuum cleaner itu untuk menghisap rambut-rambut di kepala. Jadi begitu orang sudah potong rambut di sana, dia bisa langsung jalan tanpa takut rambutnya kemana-mana. Jadi fungsionalnya yang dia mainkan. Dan yang terakhir tentang yang keenam, memotong waktu. Contoh di sini iTunes. Pada zaman iTunes keluar itu dia bisa memotong banyak hal. Zaman dulu kan banyak tuh kita bisa download lagu kesinilah, kesitulah. Nah iTunes itu memangkas itu semua dan ongkosnya diturunin. Yang tadinya mungkin ketika kita membeli satu CD harga Rp100.000, dengan iTunes dia bisa menjual jauh lebih murah. Karena dia memiliki iPod di zamannya. Jadi iPod ini menyelesaikan masalah waktu untuk membeli CD keluar dan lain sebagainya. Jadi Apple pada tahun ini keren banget untuk masalah Blue Ocean itu. Jika kita ingat lah waktu iPod keluar itu boomingnya itu gila-gilaan. Semua orang itu dengerin lagu pakai iPod. Nah itu Apple keren banget untuk masalah Blue Ocean, untuk masalah memotong waktu itu keren banget Apple. Dan yang terakhir bagian ketiga adalah eksekusi. Nah ketika kita mendapatkan ide-ide Blue Ocean strategi tersebut, ternyata teman-teman menurut buku ini untuk mengeksekusi itu tidak mudah. Apalagi kita ngomongin organisasi besar. Contoh yang diberikan dalam buku ini adalah New York Police Department yang ada di Amerika Serikat. Jadi di tahun 90-an, New York itu kota terkriminal. Kepala polisinya itu sampai bingung untuk menghandle 36.000 anggotanya, polisinya yang ada di New York itu sendiri. Kemudian dia mencoba untuk mengambil angle Blue Ocean strategi yang tadinya dia melihat kejahatan itu terjadi di jalanan. Ternyata setelah ditelaah 30-40% kejahatan itu dikarenakan penggunaan narkoba. Maka dari itu kepala polisi mencoba merubah kultur atau budaya di polisi itu sendiri. Dan itu tidaklah mudah. Di buku ini diceritakan lebih detail, teman-teman bisa baca lebih dalam tentang eksekusinya. Intinya adalah bab ketiga ini, ketika kita ingin menggunakan Blue Ocean strategi dalam organisasi kita tidak bisa merubah kultur secara langsung. Tapi kita harus bisa mengetahui siapa yang menyukai ide baru ini dan siapa yang tidak menyukai ide baru ini. Dua orang inilah yang kita pegang. Jadi misalnya nih ada 10 orang, 6 oke-oke saja dengan Blue Ocean, 2 menyukai ide dan 2 tidak menyukai. Carilah 4 orang ini dan cobalah ajak mereka untuk mengeksekusi Blue Ocean strategi. Sisanya yang ada di tengah ini pasti akan mengikuti. Nah itulah contoh eksekusi di dalam buku ini. Nah itu tadi adalah banyak contoh perusahaan yang ada di buku ini yang menggunakan strategi Blue Ocean. Apakah di Indonesia ada? Di Indonesia ada yang menggunakan strategi Blue Ocean. Perusahaannya contohlah Gojek. Gojek di sini kan menggunakan strategi Blue Ocean. Kenapa bisa dikatakan Blue Ocean? Karena Gojek sendiri merubah fungsi yang tadinya Gojek itu ojek tadi fungsinya hanya mengantarkan orang, dan mungkin juga tarifnya lumayan tidak transparan. Dengan adanya Gojek itu tarifnya menjadi transparan. Fungsinya tidak hanya mengantar orang tapi juga bisa mengantarkan makanan. Bisa juga kita bisa mengirimkan barang dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu contoh Blue Ocean strategi yang ada di Indonesia. Jadi pada intinya ketika kita ingin membuat suatu produk ataupun jasa dengan menggunakan strategi Blue Ocean, kita harus bisa menyiapkan agar produk ataupun jasa kita itu berbeda, unik, dan juga mampu menjawab segala kebutuhan dan permasalahan customer.